Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel video Adito Darmawan dan sekarang kita masih dalam kategori pilih mana. Oke, di dalam kategori video pilih mana ini, di sini saya akan membahas secara singkat pilihan secara personal saya terhadap beberapa pilihan-pilihan penting dalam hidup kita yang mana saya rasa mayoritas orang sudah menjalankan atau akan bertemu dengan sebuah pilihan-pilihan yang krusial yang ada di video pilih mana ini. Jadi ini adalah sudut pandang saya. Bagaimana jika saya sudah melewati beberapa pilihan pilih mana ini dan apa yang saya pilih terlebih dahulu dan bagaimana POV saya untuk memilih pilihan-pilihan tersebut. Oke, jadi pilihan-pilihan ini tidak ada benar ataupun salah. Ini hanyalah preferensi dari sudut pandang saya. Jadi teman-teman bisa ambil positifnya aja dari video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini dan juga tulis komentar kalian di bawah ini mengenai kedepannya saya harus bahas video apa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam video ketiga. Pilih apartemen atau rumah jika kita berada di ibu kota atau di kota besar. So, balik lagi, ini adalah sebuah pilihan yang sudah saya pilih dan sudah saya jalani. Dan tidak ada benar ataupun salah. Jadi balik lagi ke preferensi lagi. Oke teman-teman? So, menurut pandangan saya dan menurut hasil yang sudah saya jalani, mengenai saya juga pernah mengalami nih, bagaimana menghadapi sebuah kondisi di mana saya harus memilih, saya ini harus tinggal di rumah atau di apartemen jika saya berada di kota besar. Kebetulan domisili saya sekarang ada di Jakarta, di mana ini adalah sebuah kota besar, kota yang sebelumnya adalah ibu kota Indonesia, namun sekarang bukan lagi. Tapi harga propertinya masih sangat amat mahal dan sangat terlampau tinggi lah buat orang-orang seperti saya yang masih biasa saja. Jika ingin memiliki rumah di Jakarta ini, saya rasa agak sulit, bukan agak sulit karena meskipun mampu itu saya perlu berpikir untuk kedua kali karena dimana yang harga kenaikannya sudah berlipat-lipat, apakah saya rela mengeluarkan uang sebesar itu untuk mendapatkan size yang mungkin lebih kecil jika saya mendapatkan di Jakarta ini, ataukah saya memilih rumah selain di kota Jakarta namun saya mendapatkan size yang lebih besar. Itu adalah sebuah input decision juga terhadap diri saya. So, jadi yang saya pilih adalah balik lagi tergantung terhadap kebutuhan aktivitas kita sehari-hari. Kebetulan saya di Jakarta ini bekerja, teman-teman. Masih bekerja juga di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi kebutuhan saya untuk bekerja adalah efektivitas. Yang saya lihat dan saya butuhkan adalah sebuah efektivitas. Jadi ketika efektivitas yang menjadi dasar utama saya mengambil keputusan dalam pilihan rumah atau apartemen di Jakarta, so jadi teman-teman sudah tahu dan pasti sudah tahu apa jawaban dan pilihan saya. Benar sekali teman-teman, sekarang saya tinggal di apartemen. Jadi pilihan saya jatuh terhadap apartemen karena menurut pandangan saya, menurut saya kayaknya agak lebih susah ya mendapatkan rumah di kota Jakarta ini. Either itu pun sewa ataupun beli, saya rasa itu harganya sangat amat mahal dan nyarinya lebih susah. Untuk rumah yang dikontrakan pasti harganya sudah sangat mahal ataupun rumah kontrakannya mungkin masuk gang dan susah aksesnya. Jadi saya rasa yang paling achievable buat saya saat ini adalah apartemen karena sesuai konsep tadi saya memilih efektivitas, yaitu yang tidak jauh dari lokasi saya berkegiatan aktivitas sehari-hari. Seperti itu. Jadi khususnya untuk di kota-kota besar yang mana harga propertinya sudah sangat melambung, itu perlu diperhatikan cost-nya teman-teman. Cost-nya itu seperti apa? Jadi contoh, kalau kita misalkan mau beli rumah di Jakarta, let's say dananya adalah 5M atau 10M. Tapi kalau kita mau sewa aja rumah di Jakarta, mungkin bisa jadi 50 juta per tahun. Jadi 50 juta ini dibagi 5M itu kan berapa persen teman-teman? Kecil sekali. Jadi rate sewanya itu
kecil. Kalau di Jakarta atau di Indonesia ini masih kecil, jadi lebih prefer dan menguntungkan untuk mengambil sewa jika di kota-kota besar yang propertinya sudah mahal jika kita ingin memiliki sebuah properti di Jakarta. Beberapa consider itulah yang menyebabkan saya mengambil decision untuk mengambil apartemen saja nih, supaya jaraknya lebih dekat dari kantor, saya tidak capek di jalan, saya tidak macet-macetan di jalan, tidak hiruk pikuk di jalan, tidak stres dulu di jalan, dan masih tetap nyaman meskipun size-nya nggak besar-besar banget kalau dibandingkan dengan rumah. Tapi tidak kalah menarik bahwa apartemen juga memiliki taman, memiliki kolam renang, memiliki gym, memiliki sauna, dan lain sebagainya fasilitas yang ada di apartemen. Apalagi apartemennya yang memiliki akses mall di bawahnya. Jadi menurut saya ini sangat praktis dan efektif untuk saya yang memilih utamanya adalah waktu, efektivitas. Jadi saya lebih nyaman untuk memilih apartemen jika saya masih berkegiatan di Jakarta ini. Balik lagi kalau misalkan tanah-tanah di Jakarta tiba-tiba seketika dalam hitungan detik keajaiban menjadi murah, yaitu akan beda lagi penjelasannya. Itu jelas sangat amat memilih untuk mengambil properti rumah di Jakarta. Tapi kan tidak, teman-teman ya. Sekarang yang sudah sepengalaman saya survei, harga 1 miliar tuh dapat apa di Jakarta? Susah dapat harga rumah 1 miliar itu, susah di Jakarta. Kalau teman-teman tahu boleh komentar di bawah ini ya teman-teman ya. Jadi yang saya survei 1 miliar itu dapat hanya sepetak, kisaran 50 meter persegi ataupun 60 meter persegi. Itu 1 miliar, dan itu pun letaknya masuk ke dalam gang. Dan menurut saya kurang worth it aja dengan value yang amat besar yang kita keluarkan, tapi hanya dapat yang seperti itu. Jadi saya rasa itu tidak menguntungkan sekali. Jadi lebih baik saya sewanya balik lagi, ada sewa rumah, ada sewa apartemen. Balik lagi yang tadi, kalau sewa rumah saya rasa sulit mencarinya di Jakarta ini, dan lebih mahal daripada sewa apartemen. Makanya pilihan saya jatuh terhadap apartemen. Jadi menunjang efektivitas dan penghematan waktu. Karena saya berhemat waktu, ternyata ada juga yang saya hemat, yaitu saya bisa hemat waktu, hemat energi, dan juga ternyata hemat biaya ketimbang saya sewa rumah atau mengambil rumah di Jakarta atau mengambil rumah di sekitaran Jakarta. Saya rasa saya tidak sekuat itu untuk menjalaninya. Jadi seperti itu teman-teman. So ini adalah kisah saya yang saya alami dan saya jalankan terhadap pilih mana apartemen atau rumah jika kita tinggal di kota besar, salah satunya Jakarta. Saya memilih efektivitas waktu, yaitu apartemen dengan berbagai macam fasilitasnya yang ada. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like video ini. Dan jangan lupa untuk bagikan, sebarkan video ini kepada teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!